Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat bertemu lagi dengan saya Fahrul Raji Asmuni pada channel Fahrul Raji Aswaja. Saya membaca tadi siang di YouTube, bukan di WA, bahwa ada memberitakan ada perubahan terjemah dari ayat 51 surat Al-Maidah. Nah, ini mungkin jadi sudah viral. Nah, itu kan. Lalu saya tadi siang, kan kebetulan tidak ada pekerjaan, saya membuka tafsir. Dan terjemah Al-Quran ini ada 13 biji Al-Quran. Sebenarnya saya sampai 20-an punya. Ini, yang ini sudah 3. Kemudian yang ini tafsir Yunus. Kemudian tafsir Al-Bayan. Ini tafsir juga dari Mahmud Yunus juga. Lalu tafsir Rahmat. Kemudian di sini tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran Al-Karim Arab Melayu. Kemudian terjemah Al-Quran Al-Karim. Kemudian ini terjemah Al-Quran, terjemah dan tafsir. Lalu ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, dengan tafsir ini. Jadi ada 13 biji kitab terjemah dan tafsir. Itu kan yang saya buka tadi, saya pelajari. Sebenarnya 20-an itu, ada yang di atas lagi, cuma terlalu banyak. Ini coklat sebagai waktu saya sebenarnya ini hanya untuk mengklarifikasi bahwa ada yang mengatakan bahwa kata pemimpin pada ayat 51 surah Al-Maidah itu dirubah menjadi teman setia. Sebelum membicarakan itu, kita telusuri dulu. Ada beberapa kitab yang menggunakan kata pemimpin, ada beberapa kitab yang menggunakan kata penolong, ada beberapa kitab yang menggunakan teman setia. Nah, itu kan. Jadi mungkin ada, kalau mau buka Al-Quran itu kan bunyi ayat 51 itu adalah, ayat 51 itu cari dulu. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi qaumadz zalimin. Itu kan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lain. Barang siapa antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang-orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini ada 4 kitab, 5 jumlah yang mengartikan yang aulia itu sebagai pemimpin. Nah, sekarang ada lagi kitab tafsir yang menyatakan bahwa artinya di sana penolong, itu kan. Nah, seperti yang di dalam tafsir Ahmad ini, artinya di sini penolong. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong
Nah, penolong kamu. Jadi ya ada ini, nah Yunus juga, tafsir Bayan juga. Nah, itu menyatakan bahwa itu artinya di sana penolong, itu satu. Lalu ini, nah di sini arti yang aulia itu tadi adalah sebagai teman setia. Nah, ini sama pada ayat 1 surah Al-Maidah itu, teman setia satu, menyatakan teman setia. Ini juga menyatakan teman setia. Nah, ini juga menyatakan teman setia. Nah, jadi kalau misalnya itu diterjemahkan dengan pemimpin boleh, berarti diterjemahkan dengan penolong boleh, diterjemahkan dengan teman setia boleh, itu kan. Saya juga telah meriksa kamus. Nah, ada ini kamus ini, kamus Al-Asri. Ini lama mencarinya karena halamannya lebih 1000 nih. Nah, terbanyak lama tadi mencarinya. Nah, kemudian juga ini kamus Marbawi Arab Melayu. Nah, dicari bagian kata wali atau aulia. Nah, juga yang terakhir ini tadi kamus. Ini ada kamus Yunus juga. Nah, ini ada kamus Munawir. Nah, jadi saya buka baik kamus Yunus, kamus Marbawi, kamus Asri, kamus Al-Munawir, itu ternyata arti aulia itu kan bukan saja pemimpin tetapi penolong. Nah, tetapi juga teman setia. Nah, atau pembantu. Nah, pembantu yang setia. Nah, itu. Jadi sana kalau orang menerjemahkan para ahli tafsir itu demikian, berarti kita tidak bisa menyalahkan. Mana ahli kita dengan para mufassirin itu. Nah, karena itu kalau yang dulu mungkin yang tafsirnya ada yang menggunakan pemimpin boleh, lalu menggunakan tadi kan penolong-penolong boleh, kan banyak juga itu. Lalu ini yang agak akhir kan, nah itu yang 2019 kan, 2020 ini itu. Ini juga tafsir yang perkata itu juga artinya teman setia. Jadi setelah dibawa kamus ternyata tidak salah. Nah, jadi mereka itu para apa yang dari Departemen Agama Kemenang tidak salah. Mereka juga punya referensi, mereka juga ahli. Nah, itu yang perlu kita protes adalah kalau kata, nah misalnya tatakhizu diganti yatakhizu, itu baru kita protes karena itu mengubah Al-Quran, mengubah ayat Al-Quran. Atau diganti natakhizu, nah karena tatakhizu itu engkau, kamu sekalian. Yatakhizu itu dia, kan beda antara orang persona pertama, persona engkau itu kan kedua dengan ketiga dia itu kan. Nah, itu beda, karena itu yang perlu diprotes. Jadi kalau kita membaca Quran itu dilihat ayat-ayatnya apakah ada perubahan. Misalnya yang mestinya kata takmalun lalu tulisannya taf'alun, itu perlu kita protes. Karena dari takmalun mengetahui engkau, kalau takmalun jamak engkau sekalian mengetahui diganti dengan taf'alun, engkau berbuat, baru kita protes. Itu protes yang benar karena maknanya jauh merubah makna. Nah, jadi yang itu tadi semohon tidak perlu diprotes karena itu benar saja, karena arti aulia itu banyak. Nah, wali itu wali murid, apakah pemimpin murid? Tidak. Wali murid kan selain orang tua kita, berarti begitu membantu murid itu untuk menguruskan sesuatu di sekolah. Nah, seperti itu kan. Nah, bisa juga setia menemani gitu kan. Nah, jadi itu tidak perlu kita resahkan. Ternyata tidak mengubah maknanya, tidak berubah. Itu kan kata yang aulia tadi banyak makna. Sekali lagi, nah kecuali nanti dirubah lah, itulah baris bawah jadi baris atas itu kan. Atau misalnya yang tadi misalnya tak jadi iya atau jadi non misalnya, atau laknya ditinggal. Nah, itulah perlunya kita membaca Al-Quran tiap hari supaya kita tahu, oh bacaan ini dibanding yang lain ada kesalahan misalnya.
tahu kita. Tapi kita membaca di berita itu bisa jadi dustai orang, kita ikut juga menyebarkan. Nah, lalu kita ikut berdosa juga memfitnah orang lain. Nah, demikian, mohon maaf, itu kan saya hanya untuk meluruskan karena saya punya pengetahuan di bidang ini juga, bidang Al-Quran, bidang tajwidnya, nahwu sarafnya dan itu. Jadi ingat, kecuali mengubah makna tadi, misalnya salah lagi, misalnya tak malon diganti taf alon, nah, dari mengetahui berubah menjadi berbuat, atau tak malon berganti yak malon, itu yang perlu kita protes. Nah, karena prosesnya penerimaan wahyu seperti itu bunyinya, ya tak malon, lalu jadi yak malon, itu kan berubah, itu namanya mengubah Al-Quran. Nah, mengubah ayat Al-Quran. Kalau masalah makna aja itu karena artinya banyak, jangan dimasalahkan. Kalau kita masalahkan berarti kita yang membuat masalah. Nah, jadi tanyalah kepada ahlinya supaya kita jangan ikut memfitnah orang lain. Mohon maaf, karena saya berupa fakta juga saya tampilkan. Saya tidak mau juga orang lain kalau mendengar berita diperhatikan dulu, nah supaya kita jangan salah. Sekali lagi, mudah-mudahan jelas. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.